Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Ya, malam ini saya dan Kak Erlianti Nafarina akan mempresentasikan tentang citra dan harapan terhadap kawasan Kesawan di Kota Medan untuk mata kuliah arsitektur. Untuk Kak Erlianti, silakan. Terima kasih. Oke, kawasan bersejarah. Kami memilih jurnal yang ketujuh, Citra dan Harapan terhadap Kawasan dan Kesawan di Kota Medan. Kawasan bersejarah merupakan lokasi atau daerah yang memiliki warna atau ciri khas yang dapat memberikan keunikan dan identitas bentuk tersebut pada kawasan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pemerintahan Indonesia tahun 2010, kawasan atau bangunan disebut bersejarah apabila bangunan itu atau benda atau strukturnya memenuhi kriteria berusia 50 tahun atau bahkan lebih dengan menjadi bagian dari pola hidup sebelumnya dan memiliki jejak peninggalan sejarah yang dapat disampaikan untuk kebutuhan pendidikan, kebudayaan juga agama dalam undang-undang yang sama, dan disebutkan bahwa keberadaan kawasan bersejarah penting untuk menjadi karakter dan nilai citra suatu daerah. Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, berusia 428 tahun serta memiliki banyak sejarah dan peninggalan pada masa kolonial, salah satunya seperti kawasan Kesawan. Kawasan tersebut ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya di Kota Medan tahun 2010 dalam Perda Nomor 13 tentang RT RW Kota Medan. Namun disebutkan dalam Koran Harian Analisa tanggal 10 Juni 2014 terdapat ironi mengenai kawasan Kesawan sebagai kawasan bersejarah peninggalan Kesultanan Delhi di Kota Medan terbengkalai dan citranya mulai hilang. Nah, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif, atau penelitian eksploratif ini bertujuan untuk mendapatkan data berupa informasi mengenai citra dan harapan untuk kawasan dan Kesawan dari perspektif dan persepsi responden yang merupakan perwakilan dari masyarakat Kota Medan. Metode pengumpulan data. Cara pengumpulan datanya itu digunakan penelitian ini berupa kuesioner daring atau kuesioner dibagikan secara bebas dengan orang yang pernah tinggal atau yang tinggal di Kota Medan. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 174 orang dengan usia dari 18 tahun sampai 54 tahun. Jumlah responden laki-laki sebanyak 99 orang atau sekitar 56,9% dan perempuannya sebanyak 75 orang atau sekitar 43,1%. Pekerjaan dari responden terbagi menjadi 4, yaitu bekerja dalam bidang arsitektur atau perencanaan wilayah dan kota sebanyak 30 orang atau sebesar 17,3%. Bekerja di luar bidang arsitektur, perencanaan wilayah dan Kota Medan itu sebanyak 78 orang atau sekitar 44,8%. Mahasiswa dalam bidang arsitektur atau perencanaan wilayah kota sebanyak 28 orang atau sekitar 16,1%. Dan mahasiswa di luar bidang arsitektur atau perencanaan wilayah dan kota sebanyak 38 orang atau sebesar 21,8%. Pertanyaan tentang citra dan harapan terhadap kawasan dan Kesawan berupa pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini seperti bagaimana kesan Anda terhadap kawasan dan Kesawan? Jelaskan selengkap mungkin. Responden dan menuliskan dan menjelaskan jawaban apapun sesuai dengan yang mereka rasakan ataupun yang mereka pikirkan. Untuk metode penelitian ini, metode analisa datanya, data teks yang terkumpul dari pertanyaan terbuka yang dianalisis dengan analisis isi. Analisis isi ini menggunakan 3 tahapan coding, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Open coding bertujuan untuk mengidentifikasikan kata kunci dan mengkategorikan kata-kata kunci ini yang mirip, atau axial coding dilakukan untuk melihat hubungan antar kategori dengan membandingkan kemiripan dan perbedaannya. Selective coding merupakan tahapan untuk menyusun model hipotesis berdasarkan penafsiran terhadap hasil atau axial coding.
Nah, untuk hasil pembahasan, abang ya. Oke, hasil dan pembahasan akan saya lanjutkan. Yang pertama itu ada dari aspek kehidupan ya, permasalahan kehidupan mewakili citra terlupakan dan tidak terawat, serta harapan kawasan lebih hidup dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam Hadi Nugroho 2017, sampaikan bahwa tanda dari penurunan kemerosotan suatu kawasan terlihat dari kondisi pemanfaatan uang yang terbengkalai. Dengan kegiatan yang cenderung berkurang dalam waktu tertentu, dan orang tidak ingin tinggal di kawasan tersebut. Hal tersebut berdampak buruk terhadap citra kawasan. Yang kedua, tentang ketertiban. Permasalahan peraturan mewakili citra kesawan yang tidak terencana dan perlahan hilang, namun tetap memiliki daya tarik yang memunculkan harapan dilakukannya penataan kembali. Pendapat responden mengenai kawasan kesawan selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut. Tidak terencana yang berkaitan dengan kondisi kawasan yang kurang nyaman seperti gelap, menyeramkan, sepi, dan tidak ramah difabel. Lalu transportasi. Permasalahan transportasi pada kawasan kesawan mewakili citra crowded dan harapan yang dijadikan sebagai walkway area. Citra yang muncul dari respon masyarakat terhadap kesawan mewakili keadaan padat, ramai, dan macet. Ketiga hal ini berkaitan dengan harapan untuk menjadikan kawasan kesawan untuk dijadikan walkway area, yaitu kawasan ramah pejalan kaki. Lalu ada permasalahan konservasi. Berharganya kawasan menurut responden berkaitan dengan adanya perpaduan budaya yang plural di satu kawasan. Hal ini menjadikan kawasan kesawan unik. Bentuk bangunan yang indah, kokoh, bagus, dan terawat menampilkan citra berharga bagi masyarakat. Lalu ada aspek pariwisata, kawasan yang dianggap bersejarah dan harapan agar kawasan dapat menarik wisatawan. Kawasan kesawan melekat dengan sejarah perkembangan kota Medan. Hal ini menjadikan citra sebagai kesawan bersejarah, melekat pada kesawan. Bentuk bangunan yang telah ada dari dulu hingga sekarang dan memiliki nilai sejarah seperti restoran Pizza dapat dilihat pada gambar 6. Dapat dilihat keadaannya saat ini. Dengan arsitektur klasik di inti kota menyebabkan masyarakat sering melewati kawasan ini. Dalam Said dan Samadi 2016 juga dijelaskan bahwa kawasan mempunyai keunikan apabila terdapat kebudayaan yang membaur satu dengan yang lain. Yang terakhir, keamanan. Permasalahan keamanan pada kawasan menjadi pertimbangan akhir yang perlu untuk diperhatikan. Permasalahan ini mewakili citra dan harapan dalam menjaga keamanan kawasan. Citra kawasan yang selalu memunculkan harapan agar kesawan lebih meningkatkan keamanan dan menghilangkan kekhawatiran ketika berada di dalam kawasan kesawan. Terlebih ketika berjalan di malam hari, responden mengharapkan untuk adanya kerjasama dengan pihak polisian untuk memantau keamanan di kesawan. Keamanan dapat ditingkatkan dengan meletakkan kamera pemantau di sekitar kawasan, dalam memasang pengamanan seperti CCTV untuk mempertimbangkan agar tidak mencolok karena dapat merusak visual dan kenyamanan berkurang ketika berada di lokasi. Ya, terima kasih. Berikut hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.